Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana PBSIC Angkatan 2021 ingin mempresentasikan materi kelompok 1 sampai materi kelompok 5. Kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Mengapa dan bagaimana agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Cara agama Islam diajarkan di perguruan tinggi: 1. Menentukan tujuan. 2. Mempelajari karakteristik peserta didik. 3. Menentukan proses pembelajaran dan cara memotivasi. 4. Memilih dan melaksanakan pengajaran. 5. Melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pusat pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia harus terjaga, kualitas dan kuantitasnya, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, sehingga tercipta sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sumber psikologis, sumber budaya, historis, dan yuridis. Tentang perlunya pembelajaran agama Islam dan model pendekatan atau metode pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. 1. Psikologi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara atau dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. 2. Sosial budaya. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki agama Islam di perguruan tinggi Indonesia, sejalan dengan budaya bangsa yang religius. 3. Historis. Pendidikan secara historis telah ikut menjaga di landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. 4. Yuridis. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan zuzu fanzuzu yarfa'illahu lazina amnu minkum wallazina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi kelompok 2 tentang bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Alasannya karena spiritualitas adalah kehidupan manusia yang selalu terhubung dengan sumbernya, yakni Tuhan jelasnya. Spiritualitas adalah perilaku atau kondisi ruh atau spirit yang mengalami Tuhan. Spiritualitas Islam adalah doktrin, ekspresi, dan tindakan manusia yang menuntut pada sesuatu yang bersifat batin atau interioritas dan dunia yang membangkitkan kedekatan dengan Tuhan, menciptakan perjalanan dari rumah lahir menuju kepada rumah batin. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan? Kehadirannya dari sumber psikologis. Adanya keterbukaan pada adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau fitrah muhallak. Manusia secara nature dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia.
2. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dari sumber sosiologis. Dalam perspektif sosiologi, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Pendek kata, dalam masyarakat yang belum maju tingkat pendidikannya, setiap permasalahan selalu dikaitkan dengan Tuhan. 3. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dari sumber filosofis. Argumen tentang Tuhan yang dikemukakan Al-Kindi dibangun atas 4 premis, yaitu pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Kedua, pencipta harus bersifat esa. Ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain. Keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos. 4. Bagaimana bentuk ketuhanan dari sumber teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad shalla dalalang ba'id. Itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut. Materi kelompok 3 tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman, karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat, Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Ditinjau dari segi yang umum dan yang khusus, ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita percayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. 2. Bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai, aman, penuh kasih dan sejahtera, yang mencakup kehidupan holistik, komprehensif dan empatik. Hanya mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual yang telah dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaannya ditandai dengan ditiupkan salah satu tajalli, yaitu roh. Jika manusia masih mengikuti tuntunan dan ajarannya, maka manusia akan hidup dekat dengan Tuhan. Begitu pula sebaliknya, jika ia tergoda dengan materi, akan jauh dari Tuhan. Namun seringkali tidak ada materi dan ragawi dalam dirinya.
memaksanya untuk tunduk pada kesenangan karena dorongan spiritualitas dalam paling tidak ada 1. An-nafs, amarah, bisu atau jiwa yang selalu tergerak melakukan. 2. An-nafs al-lawwamah atau jiwa yang selalu mencela diri. 3. An-nafsal mutmainnah atau jiwa yang tenang. Untuk terhindar dari itu semua, maka manusia harus konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia merasakan pengalaman Tuhan dan dapat melihat sesuatu dengan Tuhan atau ilahi yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga setiap tindakan-tindakan tanduk manusia berdasarkan semangat cinta kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan-ciptaan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaji fima atakallahu darul ajirata wala tansa nasibaka binad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabjil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi kelompok 4, yaitu tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa az-za'dah atau bahagia terbagi 2, yaitu bahagia hakiki dan bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi didapatkan dengan modal iman, ilmu, dan amal, atau kebahagiaan abadi dan rohani, dan bahagia majasi adalah kebahagiaan duniawi didapatkan dari orang beriman dan tidak beriman. Di antara kebahagiaan duniawi adalah harta, keluarga, kedudukan terhormat. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia dan telah menjadi karakter manusia. Profesor Udin Winataputra mengungkapkan bahwa fitrah adalah keadaan lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan harus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. 2. Sumber psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagaimana makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. 3. Sumber sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa terlibatkan orang lain. 4. Sumber filosofi. Pada kenyataannya manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana
Asalnya ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat. Karena filosofisnya agama ada untuk mengatur hidup manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan. D. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Daur hidup adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar, dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tahu hidup, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan menyesatkan. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif dan kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak untuk universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Lazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut. Materi kelompok 5 yaitu tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. 1. Konsep pembelajaran mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan al-kamil atau manusia sempurna. Muhyiddin Ibnu Arabi abad ke-13 Masehi adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya sebagaimana pandangan Ibnu Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. 2. Cara membedakan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk Islam kamil. Antara iman, Islam, dan ihsan di samping saling berhubungan juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat baik atau beramal. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Abdul Karim Al-Jalil membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Pertama, tingkat pemula al-bidayah. Pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kedua, tingkat menengah at-tawasut
Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan al-Hakik ar-Rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Ketiga tingkat terakhir al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Karena insan kamil adalah manusia yang sempurna, yang meski tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi, namun Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Ia iman atau mengimani Allah itu ada mengimani rukun-rukun iman, yang ia ihsan berbuat baik seolah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Dari mengamalkan tiga hal tersebut, maka dia akan membentuk menjadi insan kamil. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalati min tin. Zumma ja'alnahu nufatan fi qararin makin. Zumma khalaqna nufata ala katan fa khalaqnal alaqatan musghatan fa khalaqnal muhata itamman fakazawnal izamalaman zumma anzalnahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul halikin. Itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut.